Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur awak kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat awak bersama kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustadz Somad mulai togak di dokek oma-oma? Karena acara wak potang iko acara oma-oma. Yang pertama, oma anak-anak Pak SBY sakit. Jadi ini doa untuk Ibu Ani Yudhoyono. Yang kedua, Oma Haji Dodi andak po Ibu Be. Sebetulnya akan berangkat tanggal 8 boleh, tapi kata beliau tidak mau berubat sebelum Ustadz Somad makan di rumah kami. Maka tadi pun saya pun makanlah. Kami dari Pasir Pengarayan jam 8 pagi sampai ke Mahato, masuk hutan keluar hutan, tersosek di jalan sampai ke Bagan Batu, sampai ke Sedinginan jam 4. Bayangkan itu, apalah agaknya makanan di rumah Haji Dodi. Ditengok rupanya buluh sama rotan. Itulah maka menggelegar suara petang ini. Padahal tadi Lahabi masih kuat takbir, tapi yang membuat aku lama penasaran mendengar pantun Pak Ahmad tadi. Buayo mengoja sopek. Buayo apa? Nampaknya buaya darat mengejalikan masin. Tapi insya Allah semuanya baik-baik insya Allah. Amin. Ini sore ini kenapa macam show musik? Padahal ini tidak ada artis dangdut pakai rok pendek. Padahal tidak ada pemain sepak bola, tanah lapang penuh. Ini pastilah karena emak-emak ini dulu hamil membaca Yasin, membaca surat Yusuf, banyak berselawat. Makanya anak mereka lahir anak-anak yang suka mendengar pengajian. Pesan yang pertama yang ingin disampaikan Ustadz Somad, jagalah anak perempuan. Sedinginan sudah menjaga anak perempuan. Tengok anak perempuan berjilbab. Ini kenapa tak berjilbab? Berjilbab. Dari kecil terlonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah. Tidak. Orang Sedinginan siang ini coba tengok, padahal panas apa dingin? Jadi kalau gitu ubahlah, jangan di Sedinginan kepanasan. Orang Sedinginan walaupun panas hatinya dingin. Kenapa berjilbab padahal panas? Karena mereka ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi sudah menduga, Pak, acara awak di Sedinginan kau di masjid atau di tanah lapang? Tanah lapang. Tanah lapang panas, apa ada orang nanti? Kita tengok Ustaz, rupanya Masya Allah sampai ke pokok kayu pun ada orang. Masya Allah, sampai di belakang tenda. Biasa acara cuma di muka tenda, di belakang tenda. Di belakang tenda, jadi waktu saya sampai, dibuka tenda dari belakang. Kalau yang melambai sama omak, ada apa anak gadis juga. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan yang gadis-gadis ini dapat jodoh yang soleh-soleh. Yang bilang amin tuh yang belum belaki. Anak tigo maksudnya untuk anak-anak awak. Iya kan Mak? Iya kan Bu? Mudah-mudahan sama yang sore ini awak doakan supaya sehat, diberikan kelapangan dada, sabar, dimudahkan perjalanan. Yang hadir petang ini yang belum nikah dimudahkan jodohnya.
Yang sudah nikah dapat anak soleh solehah. Yang sudah menikah bisa nikah sekali lagi. Maksudnya bini pertamanya mati. Ibu-ibu sehat. Itu kamera men-shooting. Hidup kamera tuh. Alhamdulillah. Maka jaga anak perempuan. Kalau mau menengok macam mana perempuan Melayu di Sedinginan menutup aurat, wahai orang yang tinggal di Pekanbaru, wahai yang di Bagan Batu, wahai yang Bagan Siapi-api, kalau kalian mau menengok cara menutup aurat, datanglah kalian ke Sedinginan. Hah? Apa namanya? Teluk Mega. Jadi ini bukan Sedinginan. Berarti aku salah sabut dari tadi. Insya Allah semua yang datang ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu yang ada di baleho di atas itu, coba tengok namu. Sebelah kanan Haji Asri Auzar MSI. Tahu arti MSI? Master segala ilmu. Yang di tengah Haji Dodi Saputra SH. Tahu arti SH? Sonang hidup. Rumahnya besar, mobilnya besar. Dah itu aja, jangan teruskan lagi. Yang sebelah lagi pula Haji Ahmad Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Kenal Bapak Ibu dengan Haji Ahmad MSI? Saya pagi tadi ke rumah beliau di Pasir Pangarayan. Saya tengoklah di dinding-dindingnya. Saya tengok ada gambar paling besar. Gambar apa itu? Gambar Hajah Siti Fatimah. Itulah gambar emaknya di dinding. Orang berhasil jadi Bupati Rokan Hulu 2 periode, membangun masjid terbesar di Pasir Pangarayan, masjid terbaik nomor 1 di Indonesia 2015. Kenapa berhasil? Karena cinta kepada emak. Sorga di bawah tapak kaki, walaupun bekudis. Bayangkan itu. Saya kalau ke rumah orang saya perhatikan, ini di dinding kamar, di dinding ruang tamu dipajang gambar artis, dibuat patung. Rumah yang di dalam rumah ada patung, malaikat tak masuk. Tadi pagi saya ke rumah tak ada patung. Tadi di rumah Haji Dodi tak ada patung. Entah karena lapar tak nampak, Allah malam. Yang ada adalah gambar. Di rumah Pak Ahmad pagi tadi gambar emak besar. Kalau ditengok ingat awak emak awak. Mudah-mudahan yang emaknya masih hidup dikasih Allah sehat umur badan, panjang umur sehat badan. Yang sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya insya Allah. Dijadikan Allah tempatnya surga Jannatul Firdaus. Amin. Oleh sebab itu maka kalau mau negeri ini baik, kalau mau Indonesia ini baik, maka didiklah anak-anak perempuan supaya menjadi istri solehah. Mereka akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehah menjadi pemimpin bangsa ini insyaallah. Takbir. Tadi aku tengok antara Pak Asri Auzar sama Pak Ahmad lain gaya takbirnya. Kalau Pak Asri tadi takbir, takbir. Kalau Pak Ahmad takbir, takbir. Aku tengok, belajar pula aku cara takbir. Insyaallah. Ternyata silaturahim kita petang ini saya amat sangat senang berada di antara ibu-ibu sekalian. Lah habis 15 menit. Tadi aku mulai 4:30. Di mana-mana Ustadz ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Untuk ibu-ibu sudah. Aku tak boleh lama-lama di siko togak mak. Nanti kalau lama togak di sini apa kata mereka berbisik? Ustadz gatal. Kalau aku balik sikit. Ibu-ibu yang perempuan, kalian adalah tiang negara. Tenda yang cantik yang panjang ini kenapa kokoh? Karena tiangnya kokoh. Negara akan rapuh kalau perempuannya rapuh. Betul? Tapi perempuan yang baik-baik jilbabnya panjang. Di tempat lain ada jilbabnya panjang, celana pula sempit. Tapi di sini semua pakai rok panjang. Ini dipakailah celana sempit menjerit paha. Allah
Apa nama celana? Celana jin baju hantu. Dipakai anak gadis ke masjid sembayang. Yang jantan atu-atu menengok anak gadis bercelana sempit tadi meniti air liu, menengok bini di rumah meniti air mata. Masya Allah, tabarakallah. Kalau hati sejuk ternyata panas pun tak terasa, betul? Aku dari tadi togak di siko mak terasa sejuk aja. Rupanya kipas angin bosan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu masih ada grup nasyid? Masih ada wirid yasin? Masih ada bazanji marhaban? Lanjutkan wirid yasin, lagunya Bismillah tawassalna billah la 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 gola. Marhaban marhaban nur. Bila marhaban dibaca waktu mengayun anak itu kalau lahir diakikahkan umur 7 hari. Kalau tak ada duit umur 7 ompek boleh hari. Kalau tak ada duit ompek boleh 21. Kalau tak ada duit 21 tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang ompek 10 tahun belum akikah, balik dari acara iko, bolehlah kambing, silakan akikah. Tapi jangan pakai marhaban. Engkau umur ompek 10 minta marhaban. 2 kali ayat patah dia. Bongkak tulang belakang. Ibu-ibu, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semuanya masuk surga. Acara ini acara oma-oma, acara ibu-ibu. Yang berceramah pula LCMA, lagi cemas menghadapi ama-ama. Sampai kawan-kawan coba tengok, tentara mengawal. Bapak dan Ramil datang, bapak tentara, bapak FPI datang. Untuk apa mereka ini? Dipasang pula tali-tali. Untuk apa perempuan ini diikat, dikawal? Emangnya ini mak-mak garis keras? Ini ibu-ibu yang baik-baik semua, betul? Tapi kalau sampai FPI tentara ini tak ada, seluruh mak-mak ini merebut Ustadz Somad, bayangkan apa yang akan terjadi. Patah tulang-tulang semua. Jadi bapak ibu pahamlah kenapa ada tentara, ada FPI. Semuanya ini untuk kebaikan kita bersama. Semuanya mendapatkan pahala insya Allah, amin. Yang duduk kepanasan dapat pahala 2. 1 pahala dengar ceramah, 1 dapat pahala kepanasan. Yang berdiri dapat pahala 3. Mendengar ceramah panas sama toga. Kalian cuma toga, aku toga bercakap lagi. Semua mendapat pahala sesuai keikhlasan masing-masing. Dah selesai 20 menit untuk emak-emak. Sekarang saya berpindah. Ini yang saya hadapi berikutnya ini bercampur antara emak-emak dengan bapak-bapak. Bapak, engkau punya 5 kewajiban terhadap istrimu, Pak. Ustaz, janganlah tunjuk kami pakai tangan kiri, tangan cebok. Okey, tangan kanan. Engkau ada 5 kewajiban terhadap istrimu, Pak.
Istri-istri tolong jawab, bapak-bapak tolong diam. Pertama, engkau kasih mereka makan. Ibu udah dikasih makan? Yang satu menjawab, udah. Tengoknya kawan, udah, kiranya belum, udah. Yang kedua apa? Engkau kasih istrimu pakaian. Ibu sudah dikasihnya pakaian? Alhamdulillah. Di tempat lain banyak perempuan tak dikasih pakaian. Bini tinggi 170 dibolikan kain 1 meter. Baju belum selesai dijahit udah diambil ke tukang jahit. Nama baju you can see, you kamu can bisa see menengok, you can see kamu bisa menengok ke tiap bini saya. Kadang rok panjang resleting belum berpasang, asal dilangkah nampak. Ustaz tengok, aku tidak menengok, tertengok. Mohon maaf tuan-tuan guru, tuan-tuan pipa. Yang ketiga apa? Engkau sediakan mereka tempat tinggal yang layak. Ibu sudah dapat? Makan udah, pakaian udah, tempat tinggal sudah. Yang keempat Pak, kalian mesti mendidik istri-istri kalian. Didik baca Quran, didik wirid yasin, didik pelajaran agama. Apakah mereka sudah mendidik kalian, Bu? Udah semua. Yang kelima, wahai suami-suami, kalian mesti memperhatikan istri kalian. Perhatikan dia, tengok pakaiannya, tengok bajunya, tengok pengajiannya, tengok bagaimana pergaulannya. Kalau sampai engkau biarkan dia, neraka jahanam tempatmu Pak. Apakah 5 ini sudah dapat? Tadi waktu ditanya satu-satu udah, pas ditanya 5 diam. Dalam bahasa hadis, diam itu tanda setuju. As-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Makanya anak gadis kepada saksi harap masuk ke kamar mempelai perempuan untuk bertanya apakah dia mau nikah dengan laki-laki ini. Hai anak gadis, ya, maukah engkau nikah dengan laki-laki ini? Diam dia. Berarti diam itu tanda setuju. Mau, 2 kemungkinan. Kalau tak mau nikah, mau muntah. Kalau dulu anak gadis ditanya mau engkau dengan dia, dia diam. Kalau anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau ya banget ya. Oleh sebab itu maka wahai perempuan, jangan kalian mau dipinang laki-laki hanya karena ganteng, hanya karena mobilnya mewah, hanya karena sawitnya banyak. Tapi kalau yang 5 ini tidak ada pada dirinya, wahai para wali, perempuan ini walinya ada 6. Kalau lakimu tidak memberi nafkah, kalau dia tidak memberikan perhatian, kalau dia menyakiti, ini banyak perempuan disakiti oleh laki-laki. Muka di belah kanan biru, di kanan hijau. Siapa meninju kau tadi? Siapa menumbuk tadi? Kata wali. Bukan ditumbuk Pak, jadi makeup salah pasang. Perempuan, kalian punya 6 wali. Siapa wali perempuan? Kalau laki-laki tak mengasih nafkah, kalau laki-laki tidak memberikan pelajaran, kalau laki-laki menyia-nyiakan, kalau laki-laki pakai sabu-sabu, kalau laki-laki pakai narkoba, kalau laki-laki KDRT. Tahu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Maka kalian mengadu kepada 6 wali. Yang pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga pakcik, yang keempat abang ayah, yang kelima abang, yang keenam adik. Wahai laki-laki, kalian diberi harta warisan 2 kali lipat. Wahai laki-laki, kalian dimuliakan atas perempuan, bukan karena Allah tidak adil wahai perempuan, tapi karena kalian ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap jadi laki-laki? Siap. Banyak sekarang laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Saya setelah mendengar tanggung jawab kata Ustaz Somad tadi, saya rasanya tak siap jadi laki-laki. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Pak polisi, Pak tentara, Bapak tangkap laki-laki yang tak bisa jadi laki-laki ini, lalu Bapak latih dia latihan gerak jalan, siap, siap.
Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semuanya menjadi suami yang soleh dan istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini tak terhitung berapa SMS yang masuk ke HP. Ustaz, suami saya tidak ngasih nafkah belanja. Ustaz, suami saya pulang mabuk. Ustaz, muka saya benjol ditumbuk laki saya. Ustaz, saya diusir dari rumah. Ini kenapa bisa begini? Karena laki-laki yang tidak mengaji. Ustaz, laki saya tak sembahyang. Kenapa dia tak sembahyang? Karena kami pun dulu sama-sama tak sembahyang. Dia iblis, aku setan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Saya tahu ini banyak yang belum sembahyang asar. Saya lewat tadi di masjid, orang sedang sholat, Allahu Akbar. Rupanya jamaah tak sembahyang. Ustadz sendiri tak sembahyang, kami jamaah takdim. Zuhur asar, zuhur duo, asar duo. Tapi bapak ibu balik dari sini jangan sampai tak sembahyang. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia secara nyata. Kalau sudah kafir, hilang 4 fardu kifayah. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslim. Lalu jenazahnya diapakan? Lokek sungai deh sih. Tahu sendiri dah. Diapakan? Campak kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab bersama. Tapi ibu-ibu yang suaminya tidak menunaikan kewajiban tadi, bukan berarti setelah ini ibu balik ke rumah lalu memanggil laki. Sini sebentar. Assalamualaikum. Yang menasehati laki ibu itu adalah wali. Wali tadi berapa orang? Alhamdulillah masih ingat. Biasanya orang kalau banyak kena panas matahari, dehidrasi, kurang cairan, hilang ingatan. Tapi alhamdulillah bapak ibu ingat. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita sana sini, ngalur ngedal, ngalur ngetan, ngalur ngidul ngetan. Saya ceramah hanya 4 saja. Tadi kepada yang pertama, apa sih ceramah saya? Oma. Ceramah yang kedua apa isinya? Tanggung jawab suami. Yang ketiga, apa yang mau disampaikan Ustadz Somad pada kesempatan ini? Bahwa kita diberikan amanah. Menjaga anak amanah, menjaga istri amanah, menjaga suami amanah. Tapi ada amanah yang terbesar, apa dia? Amanah kepada pemimpin musti patuh dan taat. Ati Allah Pak Camat, wa ati'ur Rasul Datuk Pengulu, wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin taatlah kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita masih pakai sistem kerajaan. Kerajaan Melayu Delhi, Medan. Kerajaan Melayu Asahan, Tanjung Balai. Kerajaan Siak Seri Indrapura, Riau. Kerajaan Riau Lingga, Kepri, Batam. Kerajaan Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Kedah, Malaysia. Kerajaan Tumasik. Tahu Bapak Ibu Tumasik? Tumasik banyak tak tahu. Tumasik kerajaan Melayu. Di mana tuh Pak Ustadz? Singapura. Sebut Tumasik tak tahu. Singapura oh tahu. Singapura itulah kerajaan Melayu Tumasik. Kenapa bisa berubah menjadi Singapura? Karena pemimpin
Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD. Mudah-mudahan diberikan Allah yang soleh, yang baik-baik insya Allah. Tapi jangan cuman amin, bawa paku, cucuk lubang hidungnya, cucuk mulutnya, cucuk kepalanya. Kenapa begitu? Begitulah yang diajarkan dalam demokrasi. Suara yang terbanyak itulah yang akan menang. Saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, saya hanya ustadz saja. Tapi saya tidak ingin suara umat Islam yang banyak ramai ini menjadi mubazir. Karena orang mubazir saudara setan. Saya ingin suara yang banyak ini untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Saya tak sebut nama, saya tak sebut nomor, saya tak sebut partai, saya tak sebut atribut. Saya hanya menyebut sifatnya saja. Pilih yang mana Pak Ustadz? Jangan pilih yang ngasih duit, karena duit disebar itu larangan Panwaslu dan Bawaslu. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, masukkan ke kotak infak masjid. Setuju? Tak sama pertama tadi. Tadi ambil uangnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil uangnya, masukkan kotak masjid. Setuju? Telinga mudah ditipu, mata mudah dipukau, tapi ada yang sulit. Itulah dia hati nurani, hati nur cahaya, hati yang diterangi cahaya Allah. Maka jangan lupa istikharah. Usalli sunnatal istikharah politik DPR provinsi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cemana mak? Udah nampak? Sudah sama macam kalian dulu waktu mau nikah Pak. Waktu mau nikah dulu kan banyak yang mau dipinang. Aisyah, Fatimah, Khadijah, Christina, Juminten, Sariem. Mana yang mau dinikah ini banyak betul. Tapi kemudian istikharah. Setelah istikharah barulah nampak. Setelah itu barulah dipinang. Setelah itu barulah jadi. Maka jangan sampai tidak istikharah. Tanya para khalifah mursyid-mursyidin. Nih, Rokan Hilir, negeri 1000 kubah. Rokan Hulu, negeri 1000 suluk. Sama-sama tarekat Naqsyabandiyah. Tanya ke Tuan Guru. Tuan Guru, kami ini minta doa tuajuh Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat. Tolong tuajuhkan, tolong zikirkan, tolong bacakan doa. Kira-kira fas'alu ahla zikri. Tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kepanasan jangan takut pingsan, ambulan sudah siap. Mereka duduk di atas ambulan. Saya tengok anak-anak lajang yang ganteng-ganteng. Masya Allah, tabarakallah. Saya sekarang ini rasa-rasanya macam di Padang Arafah. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, malam tertiga Jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Lagu Nasib Nur Asyah Jamil. Dari mana Ustaz tahu? Omak awak dulu lagunya itu. Maka awak ingat omak-omak zaman sekarang. Nama anak Amitabh Bachchan, anak kedua Sanjay Dutt, anak ketiga Kucu-Kucu Fatahir. Yang susah siapa? Pak Kuang. Aku nikahkan engkau Amitabh Bachchan bin Sanjay Dutt bin Kucu-Kucu Fatahir. Apa jawab dua saksi? Oma-oma yang golak tahan-tahan juga. Karena kalau lopeh mau lopeh ke bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pemimpin ini mesti baik. Kalau pemimpinnya baik, rakyatnya baik. Kalau wakil-wakil rakyatnya baik, maka akan terwujudlah perda-perda yang baik. Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Peraturan daerah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita orang Melayu, Melayu adalah Islam.
Melayu iku opong artinya Islam, bukan yang lari. Ada orang Jawa sini? Ada orang Jawa? Insya Allah wong Jawa sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare api? Insya Allah sing melu acara iki podo sugih kabeh. Nek sawene siji insya Allah sawene loro. Nek anake siji sawene anake loro. Nek bojone siji insya Allah bojone loro. Ustadku sebetulnya orang ngapu, orang aring. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ke depan kita perlu, tapi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan. Kita sekarang sudah tinggal di negara demokrasi. Maka siapa yang paling banyak, siapa yang paling banyak suaranya, dia yang menang. Oleh sebab itu kalau suara satu lapangan sepak bola ini memilih orang yang berjilbab, memilih orang yang sholat, memilih orang yang rajin puasa sunat, memilih orang yang berjamaah ke masjid, insya Allah negeri ini pun akan menjadi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun. Sawitnya akan banyak, kelapanya akan banyak. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat sawit dan kelapa? Itu yang kita tengok, sawit sama kelapa. Itu sawit, itu kelapa. Cobalah tengok kelapa sampai banyak betul, Masya Allah. Kenapa tak dikait-kait kelapa ini? Walau anna ahlal qura, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka barakat, barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari bumi tumbuh tanaman-tanaman, dari langit turun hujan sehingga tanaman hijau. Masyarakat datang pengajian terang benderang. Andai hujan tadi, apakah jamaah akan mendengarkan pengajian Ustaz? Iya. Andai hujan, andai panas, tak ada beda antara kami hujan dan panas. Maka malaikat ditanya oleh Allah, hai malaikat, ya, apa yang mereka lakukan tadi siang? Mereka berkumpul tanah lapang, ya Allah. Kenapa mereka kumpul tanah lapang? Ada kesebelasan Real Madrid Barcelona. Tapi siang ini tak ada bola. Gawangnya ada, bola tak ada. Gawang kiri, gawang kanan ada. Tapi mereka semuanya tak main bola. Mereka bukan menengok artis dangdut yang pakai rok pendek. Diundanglah artis dangdut, pogak dia teh pentas tinggi, rok pendek, yang menengok di bawah atuk-atuk mengangguk. Makanya kalau pemimpin hobinya maksiat, maka yang akan dibuat juga maksiat. Tapi hari ini hobi pemimpin mendengarkan pengajian, hobi mereka menengok pengajian. Ustadz Somad, tolong tanda tangani buku anak saya. Siapa nama anaknya Pak? Zizi. Untuk anakku Zizi, semoga jadi anak solehah. Ini umurnya berapa? 7 tahun sudah hafal juz amma 30, juz 30. Dan kata hobi selalu menengok ceramah Ustadz, dia mau jumpa Ustadz. Anak kecil umur 7 tahun, 5 tahun mau jumpa Ustadz. Ada jamaah anaknya kalau sore minta tengokkan video apa, comat. Bangket. Saya di kampus datang telepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini cucu saya demam, selalu nyebut nama Ustaz Somad. Boleh kami datang ke kampus Ustaz? Silakan datang ke kampus. Ini cucu saya peluk cucunya, saya sapu kepalanya. Alhamdulillah Ustaz sudah sehat. Tak lama pula datang yang lain, Ustaz, ya, mertua saya demam. Bisa Ustaz datang ke rumah, dia sakit. Alhamdulillah sampai sekarang yang demam ini 2, anak-anak sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis lagi. Apa maknanya? Canggih zaman sekarang, ada Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, ada pula Facebook. Maka ini semua adalah cara, jangan pakai untuk maksiat, tapi cara untuk berdakwah. Dari mana Bapak Ibu kenal Abdul Somad? Pernah sebelum ini saya datang kemari? Tak pernah. Dari mana Bapak Ibu kenal? Dari handphone.
Kami sebenarnya udah selalu dengar ceramah Ustaz. Jadi kami datang ini sebetulnya bukan mau dengar ceramah, mau nengok aja sama tak Ustaz sama yang di Baleho. Kami tengok tak sama, di Baleho tuh ganteng. Aslinya lebih ganteng. Ganteng tuh Gajah Tenggen. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul bersama. Handphone jangan sampai menyebabkan perbuatan maksiat. Ini banyaknya orang buat dosa gara-gara handphone. Siapa yang dari tadi kamu pengen tengok gambarnya? Ini Pak Ustadz. Siapa dia? Mantan. Kenapa bisa jumpa? Kemarin ada grup apa? Grup Persatuan Alumni. Akhirnya tukar-tukaran nomor, tukar-tukaran gambar. Saya tanya, ini foto suamimu ya? Iya. Gantengan abang apa dia? Abang lah. Lakimu mana? Itu yang lisut tuh. Tapi di Rokan Hilir tidak. Mereka semuanya menengok apa? Yang mereka tengok ceramah. Tadi saya diundang makan di rumah Haji Dodi Saputra. Terkejut saya. Ini ceramahnya di Tanah Lapang apa di rumah? Kenapa di rumah acara makan penuh? Betul, ramai betul. Ustadz, ini baru di rumah. Di Tanah Lapang lagi banyak orang. Dari mana mereka kenal saya? Dari handphone, dari Facebook, dari Instagram. Oleh sebab itu jangan lupa manfaatkan ini untuk mengajak orang ke jalan Allah. Dakwah, ajak pengajian, undang. Baik sekali. Ustadz Somad ngomong-ngomong internet, memangnya Ustadz ada Facebook? Ada. Yang mana Facebook Ustadz? Itu yang followernya 1,4 juta. Instagram ada Pak Ustadz? Ada. Yang mana Instagram? Itu yang followernya 7,5 juta. Tapi kalau Abdul Somad mati, apakah yang 7,5 juta itu mau masuk ke liang lahat? Tak ada. Kita akan mati sendiri. Ibu, bapak pergi sebentar aja, apa kata ibu? Abang, jangan tinggalkan adik ya, setengah nafasku pergi. Begitu bapak mati, ibu mau ikut? Mengaku mereka Pak. Tak mau dia. Si bapak pula, apa kata mereka kalau ibu pergi? Adinda, buah hati belayan jiwa, jangan tinggalkan abang sebatang kara. Tapi begitu ibu mati, mestinya kalau saya bilang ibu mati, mereka mestinya nangis. Adik, ibu mati. Ketawa mereka Bu, bukan sedih mereka. Oleh sebab itu ingat-ingatlah Bu, apa yang akan menolong engkau di kubur? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Maka ingat-ingatlah diri, jangan sampai lupa diri, karena sampai jiwa ini akan mati, yang bisa menolong hanya amal soleh, bukan somat. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang disampaikannya? Ada 4. Apa aja yang 4 tuh? Aku pun tak ingat, saking panasnya berkunang-kunang. Yang pertama, Ustaz Somad cerita tentang oma-oma perempuan. Yang kedua, Ustaz Somad cerita tentang tanggung jawab laki kepada bini. Yang ketiga, Ustaz Somad bercerita tentang pemimpin. Yang terakhir, kenapa Ustaz tak naik ke atas pentas ini? Di belakang ini ada Pak Polisi, ada tentara, ada datuk-datuk, ada alim ulama, ada khalifah, ada mursyid. Dulu kita diajarkan, kau nak, kalau ada orang tua di belakang jangan membelakang. Kalau ada orang tua di belakang tak boleh memunggung, nanti punggung awak berbisul. Tiba-tiba disuruh tegak di atas ini, mana kita berani? Kita diajarkan sopan santun, tata krama, budi bahasa, betul? Tolong yang ambil foto, ambillah foto saya ketika sedang bagus ini. Ini dia ambillah foto sedang mulut tengah ngomong. Yang terakhir, yang keempat, yang pertama oma-oma perempuan, yang kedua tanggung jawab laki kepada bini, yang ketiga pentingnya memilih pemimpin yang adil dan amanah, yang keempat
jaga akhlakul karimah. Maka jaga akhlak. Kita ini orang Melayu dikenal dengan akhlak, budi lembut. Dari tadi Ustaz sudah sebut Melayu 2 kali. Memangnya kami orang Jawa ini tak berakhlak? Orang Jawa lebih berakhlak lagi. Kami orang Melayu kalau ditanya, di mana bagan batu? Sana. Orang Jawa, di mana bagan? Mas, bagan batu nanti. Kono. Orang kita kalau kaki kita dipijak orang, kita sedang tegak. Ada orang pijak, mana mata gua? Kalau orang Jawa, Mas, kaki nih mas, kaki nih mas. Kalau orang kita pukul aja, pukul, tinju, tinju. Orang Jawa, ojo dikeplai mas, pateni aja. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tapi kita orang Batak Pak Ustaz, orang Batak tuh bunyinya aja yang keras, hatinya baik. Betul? Orang Batak kan tinggal di gunung, tak mungkin dia bicara pelan. Gunung kan angin kencang. Ya loh, lagi tak sudah. Oh lo sudah. Tapi hatinya baik. Saya banyak berkawan sama Batak, baik. Orang Batak tuh makanannya mencerminkan sifatnya. Tengok makanan orang Batak, itu masuk, itu keluar. Daun ubi tumbuk. Dan ubi tumbuk adalah makanan yang bercerita tentang tiada dusta di antara kita. Itu yang di luar, itu yang di dalam. Itu masuk, itu keluar masuk. Artinya apa? Kita ini orang Nusantara dikenal dengan akhlakul karimah, budi bahasa, sopan santun, tata krama. Saya pergi ke Maroko, ditanya sama orang Maroko, Minen, Minen, Minen artinya where are you come from? Saya mau nunjukkan aja, saya bisa bahasa Inggris. Sangka orang kita usah kaleng-kaleng. Tanya, Minen, where are you come from? Ana Indonesia. Ana min Indonesia. Indonesia bagus. Indonesia Masya Allah. Kenapa? Kita dikenal dengan sopan santun, tata krama, budi bahasa. Maka jaga ini. Sampai hari ini kita jaga baik-baik, luar biasa. Tamu datang disambut, dikasih makan, dikasih minum, dikasih karpet. Ulama dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Mereka sangka saya ini ulama, padahal Abdul Somad ini bukan ulama. Abdul Somad hanyalah seorang budak Melayu yang suka mengutip pendapat ulama. Begitu kata Imam Syafi'i, begitu kata Imam Hanafi, begitu kata Imam Al-Ghazali, begitu kata Imam Ibnu Hasan Al-Ash'ari, begitu kata Buya Hamka, begitu kata Buya Muhammad Nasir, begitu kata Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Abdul Somad suka mengutip pendapat ulama, disangka orang dia ulama, padahal hanya manusia biasa saja. Oleh sebab itu akhlak dijaga, jangan angkuh, jangan sombong. Ustaz Somad kenal sama gambar ini di mana nih? Haji Asri Auzar ini di mana Ustaz kenal pertama kali? Saya kenal orang ini di masjid. Diundang saya ke masjid. Saya sangka ini pengurus masjid. Belakangan baru saya tahu, rupanya bukan orang masjid, tapi selalu di masjid. Saking kuatnya suara Ustaz itu, tali balon pun putus. Paksa diulang balik ceramah tadi. Saya ulang balik dengan baik-baik. Saya sedang ceramah di Masjid An-Nur. Judulnya tentang amanah. Kalau kita bertetangga menyakiti hati tetangga, maka 4 tetangga kita menuntut di akhirat. Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Kalau kita seorang kepala desa, 1 desa menuntut kita di akhirat. Kalau kita seorang camat, 1 kecamatan menuntut kita di akhirat. Kalau kita seorang bupati, 1 kabupaten akan menuntut kita di akhirat. Betul? Selesai saya ceramah, tiba-tiba ada bupati yang pergi dari masjid. Mana dia bupatinya? Ini datanglah pegawai PU Pemprov, Ustaz Abdul Somad. Ya, Ustaz tahu tak apa ceramah Ustaz tadi sudah menyinggung seorang bupati, makanya dia merajuk balik. Saya baru balik dari Maroko, mana tahu saya mana camat mana bupati. Ngomong suka hati saya. Setelah selesai saya pun balik. Hari berganti, musim berubah. Tak lama sudah itu datang telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
saya Bupati Rokan Hulu. Mak, Iko dia yang maju. Gawat sekali. Ya Pak, ya. Ada apa Pak? Bisa Ustadz kami undang ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Oh, rupanya tak tersinggung dia kemarin. Itulah asal muasal saya ke Pasir dari tahun 2010. 2010, seboleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima boleh, enam boleh. 6 tahun saya ke Pasir sampai berganti bupati. Sesudah itu tak diundang lagi. Stop lama tak diundang lagi. Jadi pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tanggal 12 bulan 12 2012, tanggal cantik. Sampai pada tanggal itu banyak emak-emak yang hamil minta dokter belah perut. Tolong belah dokter. Belum sampai harinya Bu, enggak apa-apa. Yang penting nanti akte kelahiran anak saya tanggal 12 bulan 12 2012. Nama anak siapa? Selusin. Tanggal 2 boleh, bulan 2 boleh, 2002 boleh, musabaqah tilawatil Quran Provinsi Riau ingat Bengkalis. Selesai dari Bengkalis, pas habis sholat di Istiqomah, kami pun singgah di warung kopi. Makanlah. Duduk di dekat saya ini seorang ustaz. Wah, Ustaz Kabir, Ustaz besar. Apa kata dia? Saya di mana-mana kalau makan nggak pernah saya bayar. Jamaah saya semuanya tiba-tiba selesai dibayarkan aja. Saya nih, kata dia. Waktu itu saya belum viral lagi. Belum banyak orang kenal. Jadi dia pun bercerita panjang lebar. Kami pun sarapan, minum teh susu, makan lontong. Pas selesai, pas mau balik, pas mau dibayar, berapa? Apa kata kasir tukang jaga? Semua yang makan tadi sudah dibayar oleh jamaah Ustadz Somad. Dalam hati saya, baru kau tahu. Yang mana yang bayar itu? Ah, inilah. Waktu itu beliau tak ingat, saya ingat. Kita kalau membayari orang, memang yang selalu ingat itu yang kita bayar itu. Kalau kita tak ingat, tapi sebagian orang ada juga yang ingat, ini aku bayar saya nih. Kedilo dia balas ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau Bapak Ibu bertanya hari ini, katanya Ustaz Somad itu jadwalnya sudah penuh. Bukan bohong, bukan dusta, bukan sombong, bukan angkuh. Saya sampaikan di halayak ramai supaya jangan ada dusta di antara kita. Saya jadwal ceramah penuh sampai Desember 2020. Nanti kalau ada orang datang mengaku tim Abdul Somad, mengaku sekretaris, minta tiket pesawat VIP, minta hotel bintang 5, minta pesawat mesti Garuda, minta harus bayar DP, harus kirim duit sekian juta, maka itu pembohong, penipu. Masukkan ke penjara, lapor ke Pak Polisi. Abdul Somad tak pernah minta macam-macam, asal telepon datang. Pernah kami datang rupanya musola, pernah kami datang rupanya MDA, pernah kami datang rupanya pengajian kecil di rumah. Karena prinsip saya, selama hamba Allah mau datang mendengar pengajian, datanglah. Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bengkulu, habis Bengkulu Lampung, orang Lampung mengaku ditipu 11 juta minta DP, pembohong. Lolok Masihul mengaku datang minta DP sekian juta, pembohong. Saya sampaikan di video, saya Abdul Somad, bukan artis, saya ustaz. Artis-artis itu yang minta foto sama saya. Sombong ya. Di sini saya jelaskan, kalau ada yang minta duit, ada yang minta tiket, ada yang minta hotel, ada yang ngomong macam-macam, ada yang minta proposal, itu penipu. Laporkan ke Pak Polisi, tangkap. Jelas? Supaya jelas, jangan sampai kita dijadikan objek fitnah bermacam-macam. Sudah terlalu panas suasana saat ini, jangan lagi diperpanas dengan isu-isu. Tapi insya Allah setelah 17 April nanti suasana akan sejuk, tenang kembali. Amin. Ini rutin.
rutinitas kita tiap 5 tahun sekali. Namanya juga demokrasi. Pemilihan kepala desa, pemilihan bupati gubernur, pemilihan presiden wakil presiden. Jangan sampai ukhuwah kita rusak, jangan sampai persaudaraan kita kacau hanya gara-gara pesta demokrasi ini. Insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, insya Allah, amin. Jam menunjukkan 5:30. Saya mulai ceramah 4:30, sekarang 5:30. 60 menit saya sudah tegak berdiri. Walaupun tidak saya tengok jam, saya sudah tahu dari rasa kesemutan kaki. Ditambah panas matahari, silau, Masya Allah, luar biasa. Tapi sambutan Bapak Ibu ini, panitia-panitia yang mengamankan, FPI, polisi, tentara, datuk-datuk, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan limpahan pahala barokah dari Allah SWT. Hilang pula yang mau disampaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, walaupun kita berpisah, tapi kita tidak pernah bercerai. Karena habis ini saya akan melanjutkan perjalanan kami ke Bagan Batu. Nanti malam habis Isya. Yang mau datang ke Bagan Batu silakan. Tapi saya tak bisa ngantar balik sampai rumah. Tapi doa saya menyertai Bapak Ibu insya Allah. Begitu juga dengan saya Abdul Somad. Saya pun minta doa dari omak-omak yang baik-baik, minta doa dari bapak-bapak, minta doa dari para mursyid-mursyidin Tuan Khalifah. Doanya tak banyak-banyak, satu saja, doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang, kita masih ada tabligh akbar nanti malam. Doakan Ustadz Somad, karena tak ada guna amal banyak. Tak ada guna kau bangun masjid, tak ada guna kau tahajud malam, tak ada gunanya kalau tidak husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Itulah mengapa Tuan Mursyid Tuan Khalifah berzikir, afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan asal goyang kepala aja itu. La tidak ada kebun sawit, tidak ada kebun kelapa, tidak ada mobil, tidak ada. La ilaha illallah. Waktu lapas Allah ditancapkan ke tangkai jantung, 2 jari di bawah, berdegup, berdetak dia. Coba rasa, berdegup. Terasa? Kalau tak terasa kasih tahu. Kapan siap dah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka orang yang banyak berzikir la ilaha illallah, nanti waktu sakratul maut mudah waktu membisikkan la ilaha illallah. Istiqomah salat berjamaah ke masjid, jangan sampai tinggal. Hayya 'alas salah. Orang yang membiarkan muazin azan, tidak mempedulikan menjawab azan, apa kata Imam As-Suyuti? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salat berjamaah, datang masjid, tetap ikut zikir, masuk bersuluk 10 hari, 30 hari, 40 hari. Ilmu mati, mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Maka saat bersuluk itu kita sadar kita akan mati, macam dalam liang lahat, dalam kelambu, depan tembok, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok, atas tembok, macam dia lahat. Ketik tasbih Allah 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 Allah, tak putus. Supaya apa? Supaya saat mati mengucapkan Allah. Banyak orang mati tak mengucapkan Allah. Waktu ditarik malaikat apa kata dia? Mampui. Waktu ditarik malaikat apa dia? Kantui. Apa yang selalu kau sebut, apa yang selalu kau tengok, apa yang selalu kau ingat, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak yang suka pengajian, yang suka sholat berjamaah ke masjid, yang suka ikut zikir bersama Tuan Khalifah mursyid-mursyidin, nanti waktu sakaratul maut sekali bisik selesai la ilaha illallah. Tapi kalau orang tak berzikir bolak-balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi cuma Tuan Khalifah buka atap, la tak juga. Kata Tuan Khalifah, aku dah angkat tangan dah. Akhirnya dipanggillah kawan akrab dia dulu. Kawan akrab sini,
tolong kau dulu. Tak perlu dibisikkan kata dia. Jadi tunjukkan aja HP. Enggak kan? Apa kau tunjukkan tadi? Ini Pak saya tunjukkan. Apa? Bala 6. Itu pagi, potang, siang, malam sampai tengah terlepas. Pas tengok, ikut kan? Iya. Gol. Kata malaikat gimana? Kita tanya lagi. Malaikat bukan nakir, tanya lagi. Tak usah lah, langsung aja langsung. Nauzubillah. Oleh sebab itu taubatlah, taubat. Insyaallah taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu adadir rimali fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Mudah-mudahan selesai dari majelis ini semua dosa silap salah kita diampunkan Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah al-fatihah.